Halo, kembali lagi ke podcast Simaka episode 2. Kali ini pasti kita kedatangan tamu yang spesial nih, Kahima dari administrasi perkantoran, Mas Tafa. Halo Mas Tafa, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya. Kabarnya Rama sendiri gimana? Nah, alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita lebih bahas organisasi aja mungkin ya, karena kan kebetulan Mas Tafa ini kan selalu Kahima, tentunya kan juga memimpin suatu organisasi gitu. Oke, mungkin bisa dimulai. Terus menurut Mas Dafa sendiri itu tujuan atau mungkin menurut Mas Dafa pribadi deh, kalau misal tujuan untuk mengikuti organisasi sendiri itu tahu Mas? Kalau dari aku pribadi, aku berorganisasi itu tujuannya yaitu nambah relasi dan sama melatih public speaking. Karena sebelum aku berorganisasi itu aku sempat sih berorganisasi waktu SMP. Itu aku mulai berorganisasi kayak ikut sebuah kayak sahabat literasi dan lain-lain. Aku join, tapi waktu aku di SMA aku merasa waktu itu di SMA nggak ngapa-ngapain, nggak berorganisasi, kayak nggak ikut OSIS dan lain-lain. Aku ngerasa kayak mulai tingkat kepedeanku mulai menurun, kepercayaan diriku kayak di umum ngobrol gitu kurang. Nah, waktu aku di mahasiswa aku kayak pengen ningkatin lewat berorganisasi, karena di organisasi sendiri kan kita jumpa banyak orang dan di situ kita dituntut untuk speak up dalam hal apapun, gak cuma berorganisasi. Dan di kuliahan pun itu kita masuk kuliah juga dituntutkan. Tapi menurutku dengan berorganisasi itu kita dibantu juga, kita sambil belajar di situ, mana tampil pede di depan itu. Oh gitu ya, mungkin dapat dikatakan sebenarnya mungkin ini buat sebagian orang juga ya, kayak misal public speaking itu kan secara nggak langsung saat kita ikut organisasi kan juga ikut ke bos dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu sih poin utama. Terus juga menurut Mas Dafa sendiri nih, kan juga pernah mengikuti alumni dari BEM ya Mas Dafa ini ya. Terus juga sekarang kan jadi kayak menurut Mas Dafa sendiri, selain tujuannya yang seperti itu, kan itu mungkin yang diharapkan untuk Mas Dafa untuk berorganisasi. Nah, mungkin output yang telah Mas Dafa rasakan itu gimana? Apakah kurang lebih hampir sama dengan tujuannya atau gimana? Atau mungkin ada sesuatu hal yang baru nih yang kiranya nggak Mas Dafa sangka ternyata dapat gitu di organisasi? Kalau di awal itu yang aku jelasin tadi, tentunya menurutku saat ini yaitu aku sedang proses dan sedikit demi sedikit aku mendapatkan itu. Tapi outputnya sendiri yaitu yang di luar tujuanku awal itu aku kayak lebih belajar mengenali karakteristik teman-teman di saat aku kerja bareng. Nah, yang sebelumnya aku nggak pernah kerja kan, di dalam organisasi kan kadang ada broker dan agenda. Di situ kita pasti dituntut kerjasama kan. Nah, di situ aku mulai bisa memahami karakteristik tiap orang. Orang ini enaknya kerja gimana, orang ini diajak kerja itu gimana. Nah, itu sih yang nggak dapat. Kayak lebih memahami karakteristik orang gitu. Iya. Ini karakteristik orang memang terkadang itu mengasihkan. Kalau misal kita itu dapat sesuatu hal yang baru dari mereka. Kadang kan misal kita itu punya standar yang segini. Kadang ketika kita melihat karakter orang lain, mungkin dari entah cara mereka berbicara atau mungkin wawasan kita itu, kadang ketika kita udah memahami itu secara nggak langsung kita juga dapat outputnya gitu. Kita juga di situ kan belajar. Nah, secara nggak langsung belajar kan dari orang lain kan gitu. Ya mungkin itu ya. Terus juga mungkin dari apa yang disampaikan Mas Dafa itu tadi bisa secara nggak langsung bisa mungkin dibuat bekal kita ya sebagai dunia kerja, karena kan secara nggak langsung kan kita sewaktu bekerja kan dituntut dengan paham dengan segala keadaan rekan kerja kita yang notabene dapat dikatakan itu dunia kerja itu sedikit keras gitu. Gitu sih, mungkin kayak gitu. Kadang nggak cuma soft skill aja kan. Kadang karakteristik kayak memahami. Kalau kita udah bekerja sama orang yang nggak dikenal, itu kan kita harus mulai memahami di situ kan. Betul. Nah, itu sih. Iya, itu tadi sih. Nah,
mungkin nih dari Mas Dafa kan dalam berorganisasi kan juga ketemu dengan banyak orang baru. Nah, mungkin dalam berorganisasi ada nggak yang Mas Dafa rasakan dalam berorganisasi itu kayak apa namanya? Mungkin per individunya atau gimana nya itu ada nggak yang jadi mungkin di dalam kita kan dalam berorganisasi lebih mahasiswa kan tentunya punya broker. Nah itu ada hambatan tersendiri nggak entah dari apa namanya per individunya atau yang lain? Mungkin ini masalah individu kan. Organisasi kan organ-organ di dalamnya kan. Pasti ada orang-orang yang nantinya bakal bekerja sama dengan kita. Kalau aku dulu nyari orang-orang yang bisa tak ajak kerjasama itu aku lihat dari pengalaman sebelum aku mencalonkan itu kan aku pernah bekerja dengan beberapa orang di situ. Nah setelah aku bekerja kayak lihat dia bisa tak ajak satu visi sama aku, dia bisa tak ajak kerja keras. Kadang kan ada susahnya juga dia mau itu sih, sama apa ya, salah satunya komitmen mereka itu dibutuhin. Kalau udah masalah kerja tim kan kita di sini nggak cuma kita yang kerja tapi secara tim, dan di situ nggak mungkin kita yang cuma aku aja yang punya komitmen sedangkan teman kita nggak ada komitmen. Kalau satu-satu kan pasti akan bakal ada hambatan-hambatan kan. Oh gitu ya, mungkin dari hambatan-hambatan berarti kayak pentingnya komitmen, terus juga paham akan kerja satu sama lain, bisa diajak diskusi, itu mungkin yang bisa dapat meminimalisir ya dari setiap hambatan itu. Sama itu sih komunikasi. Kita terkadang emang kita cocok-cocokan kan masalah komunikasi kan. Ya benar. Siapa yang mau kita ajak ngobrol, yang sekiranya dia mampu mendengarkan kita pun enak ngobrol sama dia. Nah itu poin juga sih. Oh iya, jadi itu ya mungkin komunikasi juga lebih-lebih di keadaan pandemi seperti ini kan kadangkala memang kayak kita diharuskan secara nggak langsung harus chat, itu kan kadang diksi katanya juga penangkapannya beda-beda itu karena kita nggak mendengar nadanya gitu. Mungkin itu juga ya mungkin yang jadi hambatan suatu organisasi lebih-lebih di pandemi ini ya. Oke, mungkin seperti itu. Terus juga kan dalam berorganisasi kan ya dapat dikatakan tadi kan tiap individu kan punya notabene atau latar belakang yang berbeda-beda. Nah itu untuk Mas Dafa sendiri biar menyatukan visi kayak menyatukan satu misi itu tadi gimana? Atau mungkin ada tipsnya sendiri mungkin dari Mas Dafa selaku mungkin kan juga dapat dikatakan Kak Iman ini juga yang memimpin suatu organisasi gimana? Dalam menyatukan satu misi itu ya itu kadang kita harus butuh pendekatan. Di saat kita mau bekerja dengan orang kan kita ya harus tahu karakteristik dia. Nah memahami karakteristik kan kita harus melakukan pendekatan kan, kayak kita coba ajak ngobrol gimana kemauan dia, gimana tujuan dia waktu menjalankan yaitu organisasi itu mau gimana. Nah ya tipsnya itu kita harus pinter-pinter aja memulai pendekatan sama teman yang mau kita ajak kerja. Oh berarti itu tadi ya kita lebih secara kan mungkin dapat dikatakan kalau misal kita berorganisasi kayak kita kurang dekat pun gimana kita bisa menyatukan visi ya kalau kita udah dekat udah kenal ya minim udah paham lah masing-masing karakter kayak misal nanti orang ini bakal kayak gini gimana kita nge-treatnya, kalau misal dia lagi seperti ini gimana kita nge-treatnya, mungkin kita lebih gampang lah ya kayak bukan mengontrol ya lebih memahami mereka kayak gitu gimana. Lewat pendekatan itu kan akhirnya jadi chemistry kan. Nah kalau chemistry udah dapet pasti itu satu visi kan. Iya benar. Kerja pun enak kan kita. Karena kadang-kala kita nggak perlu jelasin 2 kali kan. Kita udah cukup jelasin sekali ketika mereka paham ya udah jalan gitu ya. Mungkin komunikasinya enaknya bisa dari sana ya. Terus juga apa ya dari organisasi sendiri mungkin mungkin aku bisa cerita sedikit nih ya pengalamanku. Aku tuh suatu itu pernah kiranya daftar magang BEM itu.
Nah, mungkin ini juga bisa buat pengalaman buat teman-teman juga nih. Terus waktu itu dengan apa ya, aku yang dulunya notabene-nya sebagai atlet, terus juga kan waktu itu kalau nggak salah daftar di kementeriannya Mas Dava ya, Mas Pora itu ya waktu itu ya. Nah itu banyak banget yang daftar itu. ya Pora ya banyak. Nah itu juga nggak expect kalau itu bakal ada Mas Dava di sana tuh. Nah itu kalau nggak salah itu ya itu terlalu percaya diri kayak dari situ aku sendiri kayak nggak bawa kayak nggak mencari tahu lah gimana sih kementerian dari Pora ini sendiri kayak apa, terus juga mungkin latar belakangnya atau mereka geraknya gimana itu aku nggak mencari tahu sih, karena malah mungkin Pora ya pemuda olahraga mungkin kerja di sini lomba-lomba kayak aku kira kayak gitu aja gitu. Mungkin menurut mungkin dari Mas Dava sendiri ada tips and trik nggak buat teman-teman nih mungkin nantinya maba atau mungkin angkatan 20 nih kalau misal kedepannya mau daftar BEM itu, kalau misal untuk kiranya mau daftar BEM itu ada tips and trik? Kalau dilihat kan sama percaya diri tadi. Iya. Sebenarnya percaya diri itu ya poin penting juga. Cuman di lain sisi kan kita harus tahu latar background yang mau kayak kementerian itu tuh bergerak di bidang apa, arah geraknya gimana. Makanya kita harus tahu dulu latar belakang kementerian kita. Di lain sisi ya itu kadang komitmen juga dibutuhin. Kita kayak meyakinkan menteri tersebut waktu kita di interview, Benar. kita bisa ngasih apa buat kementerian itu, buat teman-teman mahasiswa. Intinya kan di situ kita sebagai fasilitator kan. Nah, menurutku ya itu komitmen itu harus nggak boleh setengah-setengah, Harus kasih full lah ya. iya full. Kalau udah kita udah punya komitmen itu kan kepercayaan waktu orang interview kita kan semakin apa ya, ada poin lebih buat kita untuk diterima kan. Iya, benar. Mungkin dari situ, mungkin dari beberapa cerita dari teman-teman ya Mas ya. Mereka itu ingin gitu kayak dapat pengalaman sesuatu yang baru gitu. Mungkin karena mereka nggak punya kayak latar belakang kayak aku nggak pernah punya pengalaman nih, mungkin aku nggak bakal diterima nih, udah pesimis duluan kayak mereka itu kayak percaya kalau misal nggak bakal diterima, bakal kalah sama teman-teman yang notabene OSIS dan lain-lain Udah ada punya background nah ya itu menurut Mas Dava gimana, apakah orang yang tidak memiliki background organisasi tapi ingin daftar dan juga punya komitmen yang kuat itu cukup atau gimana menurut Mas Dava? Menurutku itu kayak lepas iya, buat sebagai alasan kita waktu kita pesimis. Kadang kan aku sendiri kan di SMA kan nggak ada background, tapi aku waktu memutuskan masuk ke kuliah komitmen pada diri itu kayak di kuliah nanti aku harus berorganisasi. Di lain sisi waktu kita nggak ada background organisasi, tapi kan di sini kita punya potensi. Tentang potensi kita kan dari kita sendiri, benar. Kalau belum udah pesimis, ya itu tadi. Oh, Gimana kalau mau aja? iya bener sih, kalau misal kita nggak percaya pada diri sendiri kan itu ya gimana gitu. Nah ini mungkin bisa buat tips teman-teman ya, Mas Dava sendiri juga sebenarnya waktu SMA juga nggak ada background gitu, cuman Mas Dava bisa buktiin gitu loh dari bisa waktu menjadi maba juga bisa masuk BEM ya Mas ya. Itu mungkin bisa jadi bacaan buat teman-teman. Jadi kita juga di lain sisi mempersiapkan apa yang mau dibawa nanti, entah tes mau interview, terus kita tuh minimal kenal lah ya sama diri sendiri kayak potensi kita itu di mana, terus barulah kita daftar sesuai kayak kementerian masing-masing gitu ya Mas ya, kayak yang pas di situnya. Oke, itu sih mungkin dari Mas Dava sendiri sebagai closing statement ada nggak nih kayak masukan buat teman-teman entah angkatan 20, 19 atau 21 mengenai berorganisasi, entah itu struggle-nya atau mungkin buat yang maba ya nanti kalau misal mau daftar organisasi itu seperti apa, gimana? Kalau pesan itu sih buat teman-teman itu
manfaatin sebaik mungkin kalian masuki perkuliahan. Nah, perkuliahan kan gak cuma melulu mengenai akademik, dan akademik pun itu kita harus biasa. Nah, salah satunya yaitu lewat organisasi. Di organisasi pun kan banyak, gak cuma di internal, di eksternal kampus pun itu banyak, kayak perkumpulan gitu kan. Jadi jangan melulu organisasi itu di kampusan aja. Tapi ya di luar itu banyak, kita bisa belajar di mana-mana sebenarnya. Pokoknya itu semangat terus untuk berproses. Ya. Nah, mungkin itu ya Mas Tepe ya. Nah, jadi mungkin benang merahnya sendiri buat teman-teman ya tetap semangat lah. Terus juga kalau misalnya ada struggle itu kita juga berusaha cari jalan keluarnya. Juga mungkin yang kerap dalam itu tentang manajemen waktu itu juga harus ditata lagi. Terus juga poin utama yang udah dijelasin Mas Bapak sendiri ya itu ya untuk khususnya buat maba atau mungkin yang ingin daftar di organisasi yang baru itu jangan pesimis duluan, kenali diri kalian dulu, percaya diri, siapkan apa yang perlu disiapkan, terus ya udah kita tinggal eksekusi daftar gitu ya Mas. Kita melangkah aja. Ya, tinggal melangkah gitu. Ya kayaknya cukup ya Mas, obrolannya kita ini lumayan lama nih, gak kerasa ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang mungkin udah mendengarkan atau menyaksikan podcast Himaka episode 2 ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan arsip dulur. Salam.